masa pembentukan ilmu hadis itu banyak sekali ternyata pembahasannya ya. Jadi bicara tentang kenapa kemudian sahabat itu bisa menghafal hadis Nabi Muhammad SAW, bicara tentang pemalsuan hadis, timbulnya fitnah di kalangan umat Islam, itu banyak sekali yang dibicarakan. Baik, yang pertama di sini dijelaskan tentang bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi dikatakan orang Arab itu adalah umat yang secara kebudayaan itu mereka kebudayaannya sangat sederhana, berbeda dengan beberapa kebudayaan yang sudah maju pada waktu itu seperti kebudayaan Persia dan kebudayaan Romawi. Orang Arab pada waktu itu masih hidup bersuku-suku dan kebanyakan mereka tidak mempunyai kebudayaan yang maju seperti Persia ataupun Romawi yang ada pada waktu itu. Sehingga dikatakan, dijelaskan dalam kitab ini, kebudayaan yang maju itu bisa kemudian menjadi beban bagi otak kita. Ini terbukti di zaman sekarang, memang informasi gampang sekali masuk di otak manusia modern sejak munculnya Android ini yang tidak kita dapati pada masa-masa sebelumnya. Tetapi dengan adanya ini, terutama kalian yang suka gemar, termasuk saya kadang-kadang kalau sudah lupa begitu ya, kita gemar mengkonsumsi video-video pendek itu. Ada Reels, ada Short, ada TikTok dan lain-lain. Nah itu sebenarnya membuat kalian mengkonsumsi yang tidak kalian ingin lihat. Hanya buka saja, nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba nyekrol 2 jam habis, nyekrol 3 jam habis. Itu tidak ada di zaman dahulu. Anak-anak zaman kalian atau zaman saya kecil dulu mainnya di luar. Nah, hal-hal seperti ini termasuk kebudayaan yang ada pada waktu itu di Romawi dan juga di Persia. Itu kan kebudayaan itu menciptakan sesuatu yang kemudian seseorang harus berperilaku seperti ini, harus punya mobil seperti ini, harus berpakaian seperti ini. Itu kan capek begitu ya. Sedangkan orang Arab pada waktu itu mereka semi nomaden hidupnya, hanya hidup dari minum susu air hewan, baik unta ataupun sapi ataupun apapun itu, dan juga makannya dari kurma. Jadi sangat bergantung kepada alam, sehingga pikirannya itu masih kosong. Ada yang mengatakan juga lingkungan di Arab itu mendukung sekali mereka untuk menghafal, karena yang dilihat pada malam hari itu langit padang pasir yang sangat indah karena belum ada polusi cahaya. Pada siang hari hamparan padang pasir itu sangat luas, tidak ada pohon-pohon begitu ya. Otak mereka belum terisi dengan budaya-budaya seperti yang ada di Persia atau Romawi. Mungkin orang Persia, Romawi pada waktu itu sudah ngomong ada kaum sosialita, mungkin cari tas merek apa gitu ya, cari HP merek apa mungkin kalau ada HP zaman itu. Tapi orang Arab Badui enggak. Jadi mereka secara fitrah, kekuatan hafalan mereka itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan dikatakan mereka itu mampu menghafal apapun itu hanya sekali dengar. Termasuk mereka hafal nasab-nasab mereka sampai kepada ke atas-atas belasan, puluhan, itu mereka hafal. Nah ini menjadi kekuatan bagi mereka ketika mereka memang kemudian bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian yang kedua adalah faktor agama. Faktor agama di sini maksudnya orang Arab itu sadar bahwasanya mereka itu kalau ingin menyaingi umat-umat lain, mereka yakin bahwasanya hanya Islam yang bisa membuat mereka mulia, sehingga mereka sangat memperjuangkan itu. Jadi mereka sangat kita sebutkan ya bukan fanatik ya, sangat perhatian terhadap agama Islam yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka perhatian, tentunya mereka juga akan perhatian terhadap hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kemudian menjadi faktor sehingga mereka kemudian ingin sekali kemudian menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mereka juga sangat sadar tentang posisi daripada hadis di dalam Islam ya. Karena dikatakan di sini bahkan
saking mereka sangat tahu pentingnya hadis dalam Islam itu, seakan-akan hadis sudah bercampur dengan darah daging mereka. Dan mereka kalau menghafal hadis tidak seperti kita. Mereka itu ada semacam kelezatan gitu ya. Jadi tidaklah mereka mendengar hadis Rasulullah kecuali mereka menghafalnya dan langsung mempraktekkannya, langsung diamalkan. Kalau kita sekarang mungkin dihafalkan tapi nggak diamalkan. Hampir sama dengan Al-Quran. Al-Quran mereka tidak mendengar sebuah ayat turun kecuali langsung mereka praktekkan. Kalau dipraktekkan itu kan ada jenis, kalian kalau belajar tentang cara belajar, ada orang yang kalau mendengar saja kurang paham. Ada yang harus digambar, visual dia. Ada orang, tipe orang, kalau dia ikut serta dalam pelajaran itu, dilibatkan begitu, itu dia paham. Nah, ini yang paling kemudian mengena dalam sistem pembelajaran. Makanya banyak sekali sistem pembelajaran. Sahabat ketika mendengar hadis daripada Rasulullah, mereka langsung mempraktekannya dan hadis itu bercampur dengan darah daging mereka, begitu ya. Jadi mereka sadar bahwasanya tanpa hadis Al-Quran itu tidak bisa kemudian dijelaskan, maka mereka kemudian mengamalkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang nomor 4, mereka juga sadar bahwasanya sepeninggal Rasulullah nanti mereka akan menggantikan posisi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pasti meninggal karena beliau juga manusia sama seperti kita, cuman beliau adalah seorang manusia yang sempurna dan seorang nabi, manusia terbaik, sehingga mereka kemudian tidak menyia-siakan ketika mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Hal itu juga didukung bahwasanya Nabi juga sadar sahabat yang akan menggantikan posisi beliau nantinya, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika berbicara itu tidak berbicara seperti bicaranya kita. Beliau tuh kalau bicara susunannya bagus, pelan, mudah dihafal, dan kadang-kadang beliau mengulangnya sampai 3 kali. Jadi kalau dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, andaikan kamu ingin menghitung kalimat yang keluar yang disampaikan oleh Rasulullah, niscaya kamu akan bisa menghitungnya. Jadi bicaranya pelan, mantap begitu ya. Dan juga akhirnya itu membuat kalian bisa menghafalnya. Ini sebenarnya bisa kita praktekkan ya, misalkan apapun itu, kalau kalian ahli dalam bidang bahasa, ahli retorika, dan kalian menyampaikan sebuah kalimat dengan pelan, mantap, dengan diksi yang bagus, dengan pemilihan kata-kata yang bagus, itu insya Allah itu akan mudah diingat oleh audiens. Kalau sekarang itu yang diingat biasanya kalau pidato itu yang lucu. Kalau sekarang, kalau nggak lucu yang agak nyerempet gitu. Jadi pulang pengajian yang ingat cuma yang lucu-lucu saja, ilmunya semuanya nggak ada. Tapi Rasulullah nggak gitu. Beliau itu pandai sekali dalam pemilihan kata-kata karena beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang kebahasaan, diberikan oleh Allah namanya Jawami'ul Kalim ya. Rasulullah itu diantara jenis atau sifat dari hadis beliau namanya adalah Jawami'ul Kalim. Jadi kata-katanya singkat, padat, tapi kemudian mudah dihafalkan. Dan ketika ngomong pelan-pelan ya. Kemudian sudah sampai di sini. Kemudian tadi yang masuk bab yang ditanyakan tadi didukung juga oleh penulisan hadis pada zaman Rasulullah SAW, dan ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Memang ada 2 hadis. Yang pertama mengatakan melarang menulis hadis Nabi. Yang kedua ada hadis juga yang memperbolehkan menulis. Hadis yang melarang adalah la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu. Itu ada hadisnya seperti itu. Janganlah kalian menulis dariku kecuali Qur'an, barang siapa yang menulis kecuali Qur'an dariku hendaklah dia menghapusnya. Sedangkan hadis yang kebolehan menulis diantaranya adalah ketika seseorang bernama Abu Syah itu meminta hadis daripada Rasulullah SAW, sehingga beliau ketika berpidato, si Abu Syah ini ingin punya salinan dari pidato beliau, kemudian beliau memerintahkan kepada salah seorang sahabat yang bisa menulis, uktubu li Abi Syah, tulislah bagi Abi Syah. Dan juga hadis-hadis yang lain yang kemudian menunjukkan Rasulullah SAW
memang hadisnya ditulis, yaitu dari sahabat Abu Hurairah katanya. Sahabat Abu Hurairah pernah menceritakan bahwasanya saya adalah termasuk orang yang paling banyak menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi ada yang lebih banyak dariku, yang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr. Beliau katanya lebih banyak tulisannya, walaupun secara perawi hadis yang lebih terkenal adalah Abu Hurairah. Tapi kata Abu Hurairah sendiri yang paling banyak menulis hadis adalah Abdullah bin Umar ini. Bagaimana kemudian ada kontradiksi antara hadis yang melarang dan yang memperbolehkan penulisan hadis. Akhirnya ulama kemudian bilang bahwasanya perihal penulisan hadis ini bukanlah sesuatu yang bersifat agama. Ini hanya bersifat kondisional. Ketika pada waktu itu Rasulullah masih turun wahyu Al-Quran, ditakutkan kemudian ketika sahabat sibuk menulis hadis, mereka kemudian lupa terhadap Al-Quran atau bercampurnya Al-Quran dengan selain Al-Quran. Karena pada waktu itu kita tahu wasilah untuk menulis tidak seperti yang ada di zaman kita, belum ada sarana kertas yang bagus. Mereka menulisnya di pelepah kurma, di bebatuan, kemudian di tulang hewan, di kulit binatang dan lain-lain. Sehingga pada waktu itu sahabat yang bisa menulis juga sedikit. Akhirnya Rasulullah menulis dengan tujuan misalkan tidak tercampurnya, ditakutkan tercampurnya Al-Quran dengan hadis, juga dilarang kepada sebagian sahabat yang tulisannya tidak kemudian rapi, tidak bisa kemudian membedakan mana itu Al-Quran, mana hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika hal ini sudah hilang, maka hadis ini kemudian dinasah oleh hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah memperbolehkan menulis, karena memang ketika dia sudah tidak ditakutkan tercampur dengan Al-Quran tulisannya, dan juga ketika Rasulullah tahu orangnya itu pandai dalam menulis, sehingga tidak ada kontradiksi dalam hal ini, karena memang ini bukan masalah dari agama, tetapi karena kondisi pada waktu itu. Ya, banyak lalat. Padahal saya sudah mandi. Baik, itu penulisannya. Jadi memang ada pelarangan itu. Kemudian panjang sekali pembahasan penulisan ini. Nah, kemudian bagaimana para sahabat Nabi SAW sepeninggal Rasulullah meriwayatkan hadis. Mereka itu dikenal ketika masa sahabat-sahabat sepeninggal Nabi disebut dengan masa taklilur riwayah, atau mempersedikit penulisan hadis daripada Rasul, bukan penulisan, periwayatan hadis. Kenapa mereka mempersedikit menuliskan hadis? Ditakutkan mereka jatuh terhadap kesalahan dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, karena memang ada ancaman dari Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia siap-siap nanti tempatnya di neraka. Hadis ini kemudian membuat para sahabat tidak serta-merta menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak serta-merta meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa cara yang kemudian mereka gunakan ketika ada orang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang pertama namanya menggunakan saksi, yang kedua namanya menggunakan sumpah. Saksi contohnya adalah peristiwa ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab berkunjung ke rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau, Sayyidina Umar ada dalam rumahnya, Abu Musa sedang mau berkunjung, minta izin masuk 3 kali, tetapi kemudian Sayyidina Umar tidak membuka pintu. Sayyidina Umar ada di dalam. Kemudian beliau pergi, setelah minta izin 3 kali, pergi karena nggak dibukain pintu. Sayyidina Umar mungkin masih ada kegiatan atau apa, ngelihat Abu Musa al-Ash'ari pergi, dikejar oleh Sayyidina Umar. Dikejar, dipegang. Kenapa kamu nggak jadi kok pulang, nggak jadi ke rumahku? Dia bilang, saya pernah mendengar Rasulullah apabila ada kamu minta izin masuk rumah orang 3 kali dan tidak diberikan jawaban, maka hendaklah kamu pulang. Kata Sayyidina Umar, enggak, saya nggak pernah dengar Rasulullah bilang seperti ini.
kamu kalau nggak bisa cari orang lain yang tahu hadis ini, awas kamu. Itu mukanya Abu Musa diriwayatkan dalam hadis itu sampai pucat ketika diancam sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangan manusia, setan aja nggak berani gitu ya. Setan aja nggak berani, orang kafir aja ditantang nggak berani. Itu Abu Musa sampai pucat wajahnya. Dan dia cari-cari sahabat kepada yang lain, ada nggak yang pernah dengar hadis ini, kemudian dibawalah saksi, akhirnya baru Sayyidina Umar percaya. Dan Sayyidina Umar ketika tahu Abu Musa itu kayak pucat pasi sedih gitu ya, ketika bilang, ya Abu Musa, bukannya saya nggak percaya kamu meriwayatkan hadis dari Rasulullah, tapi saya takut hadis Rasulullah itu dibuat main-main gitu. Jadi Sayyidina Umar ketat sekali ketika mendapatkan orang bicara ini hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka menggunakan sumpah. Kan masanya kan masih dekat, ini meninggalnya Rasulullah, mereka masih di masa sahabat. Ketika ada orang menyampaikan hadis, ditanya, "Antasyhadu ilaha illallah?" "Na'am." "Wa anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Ketika dia bilang iya, maka hadisnya diterima. Imma menggunakan saksi atau menggunakan sumpah ya. Itu pada masa sahabat karena begitu dekatnya masa beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di masa ini juga kemudian muncul yang namanya pemalsuan hadis, teman-teman. Pasca meninggalnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini didemo, rumahnya dikepung. Kemudian satu orang berhasil manjat, beliau sedang baca mushaf, ditebas, meninggal. Itu sahabat-sahabat semuanya sudah ngirim Sayyidina Ali ngirim Hasan dan Husain untuk jaga pintunya. Semua sahabat sudah berusaha untuk mencegah orang-orang yang demo itu untuk kemudian masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman pada itu dapat fitnah, dikatakan pemimpin yang nepotisme begitu ya. Banyak saudaranya beliau yang menduduki posisi-posisi penting. Akhirnya dihasutlah, ada orang yang enggak suka sama beliau. Dihasutlah orang-orang dari Mesir pada waktu itu sehingga demo di rumahnya beliau berhari-hari, tapi enggak berjilid-jilid. Ya, berhari-hari ya. Lama begitu ya. Sayyidina Ali ngutus Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain disuruh menjaga, dan katanya itu ketika Sayyidina Ali tahu ada orang yang sampai lolos manjat rumahnya Sayyidina Utsman sampai bisa membunuh Sayyidina Utsman, itu marah sekali kepada kedua putranya itu. Kenapa enggak benar-benar menjaga, kok sampai ada yang lolos. Pasca meninggalnya itu kemudian diperparah lagi peperangan yang terjadi ya pada masanya Sayyidina Ali dan konflik beliau dengan Sayyidina Muawiyah, dan yang kemudian konflik juga dengan Sayyidah Aisyah. Macam-macam ini konfliknya, kalian bisa lihat di buku sejarah, yang akhirnya kemudian umat Islam terdapat kelompok-kelompok yang kemudian garis keras gitu ya. Ada namanya kelompok Khawarij. Khawarij ini dari kelompok Badui yang kemudian berhukum dengan hukum tekstual daripada Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sehingga dengan satu ayat ini mereka mengkafirkan semua orang yang kemudian dianggap tidak berhukum dengan Allah. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ketika melakukan tahkim itu dianggap tidak berhukum dengan Allah, sehingga kemudian mereka kafirkan semua, halal darahnya, boleh dibunuh. Nah, sejak saat itu kemudian muncullah hadis-hadis palsu ketika para kelompok ini Khawarij yang dan lain-lain ingin menguatkan kelompoknya masing-masing. Tetapi di samping itu sahabat yang lain itu melakukan usaha yang sangat jerih payah ya. Karena pada waktu itu sampai dikenal dengan istilahnya ar-rahal. Ar-rahal itu adalah usaha untuk mencari hadis Nabi Muhammad. Ar-rihlah fi talabil hadis, seperti yang dilakukan para imam ya. Mereka itu kalau pergi nggak sebentar, dengan hanya berjalan kaki naik unta dari Uzbekistan yang sekarang di dekat negara dekat Asia mana itu ya, Asia Tengah atau mana, itu berjalan ke Mekah, ke Mesir, itu hanya untuk mencari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai ada bidang keilmuan dalam hadis ya, al-ilmu tentang ar-rahal, ilmu tentang bagaimana para ulama dahulu melakukan rihlah untuk mencari hadis. Kalau kalian rihlah untuk nyantai habis UAS, kalau ini enggak, rihlah untuk mencari. Rihlah itu kayak tour gitu ya, anak IAT bareng-bareng ke mana,
ke Mesir misalkan, rihlah gitu ya, cari hadis. Tapi baik. Nah ini sangat panjang ceritanya untuk yang masa awal tadi. Udah banyak yang saya ceritain tuh, dari masa Rasulullah, sahabat, kemudian pemalsuan hadis. Itu panjang sekali. Sebelum masuk tahap berikutnya, ini kita istirahat dulu untuk kalian bertanya atau mengomentari. Jadi udah terjawab tuh.